من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون استمعوا لما قاله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال في آية أخرى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar Jumat ini menjadi sebuah kewajiban bagi khatib untuk mewasiatkan, menyampaikan, menitipkan pesan agar hendaknya semua kita yang hadir di momen terbaik di hari Jumat ini, bahkan kita masih berada di bulan Zulhijjah, satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, Al-Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu kemudian Rajab. Jadi kita masih berada di bulan yang mulia, walaupun 10 awal Zulhijjah sudah lewat, satu momen yang istimewa di muka bumi ini. Tapi kita masih punya kemuliaan Zulhijjah, kita punya kemuliaan hari Jumat, kita punya kemuliaan waktu Jumat, kita punya kemuliaan rumah Allah ini. Kita berada di tengah-tengah kemuliaan iman saudara-saudara kita kiri kanan depan belakang kita. Harusnya semua kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan ini menjadikan kita manusia yang mulia seusai Jumat ini. Mulia seperti yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Mulia dengan standar ketakwaan. Mulia karena kita mampu menghindarkan diri kita dari segala yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena kita pandai menjaga kesucian jiwa dan diri kita. Mulia karena kita tepat dalam berhati-hati di kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di kesempatan Jumat kali ini, izinkan khatib untuk melanjutkan satu bahasan singkat, karena waktu Jumat kita singkat. Bahasan singkat tentang kriteria wanita yang salihah, yang merupakan tanggung jawab kita laki-laki untuk menghadirkan kriteria-kriteria ini pada wanita-wanita yang ada di atas rumah kita. Istri kita kah? Anak perempuan kita kah? Saudara perempuan kita kah? Bahkan ibu kita kah? Ponakan kita kah? Siapapun keluarga kita yang perempuan, kita kaum laki-laki punya tanggung jawab untuk merawat, menjaga, memaksimalkan kebaikan kemuliaan diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 34 yang khatib bacakan bagiannya di awal khutbah tadi.
Membuka dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lalu kemudian di tengah-tengah seperti yang khatib bacakan tadi mengingatkan kita tentang kriteria kesolehan seorang wanita itu. Ada dua disebut Allah di sana. Fas-salihatu. Satu qanitatun, yang kedua hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Qanitatun sudah 2 kali kita sampaikan di atas mimbar ini. Ada 4 makna. Ada 4 makna. Di antaranya yang paling umum adalah kepatuhan. Di antaranya juga adalah menjaga lisan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah soal mengerti kewajiban tanggung jawabnya sebagai wanita, sebagaimana yang Rasul sabdakan, wa mra'atun ra'iyatun fi baiti aw mali zawjiha. Seorang wanita istri adalah pemimpin di atas pada harta atau pada rumah suaminya. Tanggung jawab dia sebagai wanita. Dididik sejak kecil itu, walaupun dia belum bersuami. Kita sudah panjang lebar jelaskan di atas mimbar ini. Maka Jumat kali ini mari kita berpindah ke kriteria berikutnya, yaitu hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Menarik kriteria kedua ini karena pada kriteria pertama Allah cuma menyebut satu kata, qanitat, selesai. Tapi pada kriteria kedua agak panjang. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Banyak kait-kaitnya. Maka marilah kita perhatikan di Jumat yang singkat ini bagian pertamanya saja, agar kita mengambil perhatian sebagai kaum laki-laki, lalu memperhatikan di atas rumah kita, pada anak kita, cucu kita, istri kita. Sudah berapa persen bagian pertama ini ada di dalam jiwa dan diri mereka? Hafidhatun. Sebelum kita jelaskan lil ghaibi bima hafidhallah, maka kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kata hafidhat. Al-hifdhu, jamaah yang dirahmati Allah, al-hifdhu adalah akar katanya, sifatnya. Hafidhah, perempuan yang memiliki sifat hifdh. Hafidh, laki-laki yang punya sifat hifdh. Lalu al-hifdhu sendiri untuk kita ketahui di dalam mu'jam bahasa Arab, makna dasarnya bunyinya begini, al-hifdhu diddun nisyan. Al-hifdhu itu yang sering diterjemahkan dengan menjaga, atau bahkan kadang-kadang kita terlalu cepat pula menerjemahkannya dengan menghafal. Ternyata makna dasarnya itu oleh ahli bahasa Arab, orang Arab asli, itu mengatakan al-hifdhu itu adalah lawan dari nisyan, dan nisyan itu maknanya adalah lupa dan lalai. Lupa dan lalai. Satu lupa, satu lalai. Maka al-hafidh atau al-hafidhah adalah orang yang bisa meminimalkan sifat lupa dan lalai itu pada dirinya. Dia minimalkan sifat apa? Lupa dan lalai. Dia menjaga dari kelupaan. Dia menjaga dari kelalaian. Hafidhat, jamaah yang dirahmati Allah, adalah wanita-wanita yang pandai menjaga apapun itu dari lupa dan lalai. Terhindar dia dari sifat lupa dan lalai itu secara maksimal, walaupun 100% tidak akan bisa. Karena kita manusia itu adalah tempatnya lupa dan lalai. Tapi jika dibandingkan dengan laki-laki, maka sifat lupa dan lalai pada perempuan itu lebih minimal. Harusnya. Silakan perhatikan anak perempuan kita. Di atas rumah kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Tanya satu barang yang tidak bisa kita temukan.
Apakah anak laki-laki atau anak perempuan yang ingat? Apakah anak laki-laki atau anak-anak perempuan yang perhatian? Sama yang dirahmati Allah. Perempuan, wanita yang salihat itu, dia bisa meminimalkan sifat lupa dan lalai pada dirinya. Kalau sudah ada itu dalam diri anak perempuan, itu sudah modal itu. Dasarnya, dasar dari wal hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Dasarnya itu. Tapi kalau kita dapati anak perempuan kita, istri kita, saudara perempuan kita adalah orang-orang yang cuek saja, tidak peduli saja. Kalau bahasa orang awaknya cayah, jamaah yang dirahmati Allah. Sepele aja segala hal ini di atas rumah itu bagi dia. Hati-hati, ini butuh didikan khusus ini yang begini ini. Butuh dikawal khusus. Karena aslinya perempuan itu dia lebih minimal pada titik lupa dan lalai itu. Aslinya harusnya begitu. Asalnya itu. Jadi kalau kita punya anak perempuan, ya, kita pulang dari kantor, kita pulang kerja, dari atas kepala sampai ujung kaki kita, dia komentari. Wajar. Perempuan memang harus begitu. Dia lihat, oh ini ayahnya lelah ini. Dia pijitin. Bagus, bagian dari kesolehan. Dan naik itu. Udah benar sebagai wanita seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, dia tidak peduli saja. Ada orang masuk rumah, ketok pintu, dia tidak peduli saja. Hati-hati. Maka di dalam kata hafizat itu, ujungnya, di antara ujungnya, karena tadi dia terpelihara, menjaga dari lupa dan lalai secara lebih maksimal dari laki-laki, maka di ujungnya itu ada kemampuan untuk satu, memorize, mengingat yang lebih hebat. Maka perempuan ngerti tidak ngerti dia bisa ngafal lebih hebat daripada laki-laki, mengingat lebih hebat dari laki-laki. Paham tidak paham, dia bisa hafal itu, ingat itu. Dia lihat saja, nah dia bisa rekam lebih hebat dari laki-laki. Kadang laki-laki butuh paham dulu, kenapa itu barang di situ tempatnya, kenapa itu barang begitu bentuknya, kenapa ini kejadiannya seperti ini, kenapa itu laki-laki begitu, karena kelebihan laki-laki pada akal analisa, jamaah yang dirahmati Allah. Perempuan tidak, dia mudah memorize, dia mudah sekali menangkap, merekam itu. Lalu ujungnya apa lagi? Ada kemampuan, kesadaran, kesiagaan, awas, kepedulian. Nah, itu. Awareness, kepedulian dia tentang apa yang ada di sekitarnya. Makanya dikatakan ada buku itu yang berjudul Bagaimana Perempuan Memandang Tidak Sama Dengan Laki-Laki Memandang. Perempuan melihat tidak sama dengan laki-laki melihat. Makanya perempuan itu, anak perempuan itu, istri kita itu gercep, lebih cepat geraknya, fast respon, lebih cepat responnya karena dia bisa melihat, menyaksikan apa yang mungkin mata laki-laki tidak perhatikan. Bahkan itu terjadi pada istri-istri Rasulullah. Rasulullah SAW misalnya ketika pulang dari Gua Hira saja, jemaah yang dirahmati Allah, Rasul gemetar itu, Rasul hilang kepercayaan diri nampaknya ketika pulang ke rumah itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Diselimuti. Itu peduli, paham aja nih apa yang harus dikerjakan. Fast respon. Peduli, diselimuti, udah agak tenang dikit, diajak ngobrol, ada apa? Lalu kemudian dikomentari tentang apa yang waktu itu Rasul lupa, barangkali lupa. Kan dikatakan Allah tidak mungkin mengecewakanmu. Kalimat Siti Khadijah. Perhatikanlah kembali di sirah nabawiyah. Tuhan itu tidak mungkin setega itu kepadamu, mencelakaimu, tidak. Allah tidak akan mencelakaimu karena engkau itu seorang yang disebutlah seluruh kebaikan Rasul yang dia tahu. Menyambung silaturahim, mengambil tanggung jawab, dihormati orang di tengah masyarakat. Kenapa engkau hilang kepercayaan diri? Jamaah yang dirahmati Allah, wanita bisa mengingat semua kebaikan itu, pun dia bisa mengingat semua keburukan.
Oleh karena itu, berhati-hatilah kita dengan ketika merawat anak perempuan kita. Asal lihat dia bisa asal tangkap aja. Lihat tangkap, lihat tangkap, dia rekam. Perhatian sekali. Hati-hati memasukkan sesuatu ke dalam rumah kita, karena semuanya akan direkam oleh anak perempuan itu. Hati-hati membawa dia keluar, karena semua akan direkamnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Hafizat. Ingat sifat dia hafizat. Dasarnya. Maka ketika perempuan tidak dididik hafizatnya ini, dia merekam semuanya, dan itu akan menjadi masalah bagi dirinya dan bagi orang lain. Lihatlah, wanita yang bermasalah itu adalah wanita yang terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar, terlalu banyak berlebihan. Makanya wanita itu punya ruang-ruang di dalam kehidupan ini yang dia harus tahapi satu-satu. Tidak bisa dia tembus saja. Kalau udah beres urusan dalam rumahnya, baru dia bisa mulai masuk ke urusan di luar rumah, atau masuk ke urusan rumah orang lain. Ya. Kalau yang di rumah dia rekam tapi dia tidak pandai menjaganya, berbahaya. Dia masuk kantor misalnya, dia rekam dan dia tidak akan jaga, dia bikin masalah di kantor. Hati-hati. Jadi menempatkan wanita di posisi-posisi kemasyarakatan, jamaah yang dirahmati Allah, ini benar-benar butuh analisa yang dalam. Boleh ada masanya, ada waktunya, ada posisinya wanita itu ngambil peran di tengah masyarakat, ada. Bahkan ada ulama kita yang nulis kitab 6 jilid tentang tahrirul mar'ah fi asrir risalah. Bagaimana wanita itu dibebaskan oleh Rasul di masa risalah itu sendiri. Bukan di masa belakangan, di masa Nabi masih hidup itu. Ada titik-titik Nabi memberi keleluasaan, kebebasan untuk wanita. Tapi prinsipnya dia harus terpelihara, terjaga, supaya dia pandai memelihara dan menjaga. Maka jagalah baik-baik anak perempuan kita, supaya dia pandai menjaga. Jaga matanya, agar satu saat dia pandai menjaga mata itu. Perhatikan surah An-Nur ayat 30. Perhatikan surah An-Nur ayat 31, jamaah yang dirahmati Allah. Standar kemuliaan laki-laki pendek saja ayat 30 itu. 2 baris ayatnya cuma. Tapi kalau bicara tentang standar kemuliaan wanita di surah An-Nur itu, bagaimana wanita itu terpelihara cahaya di dalam dirinya. Ayat 31, lihatlah setengah halaman. Tetap dimulai dengan bagaimana dia menundukkan pandangan dan menjaga kesucian dirinya. Lalu beruntun tentang pakaian, beruntun tentang bagaimana dia menghadapi laki-laki yang mahram, yang bukan mahram. Dan terakhir dikunci dengan bagaimana laki-laki di sekitarnya hendaklah laki-laki yang beriman, yang punya orientasi taubat setiap saat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah di ujung ayat 31. Padahal di awal ayat 31 Allah buka dengan qul lil mu'minat. Pangkal ayat dibuka dengan katakan kepada wanita, tapi di ujung ayat dikatakan apa? Katakan kepada laki-laki yang beriman. Wahai laki-laki yang beriman, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun wanita menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya, kalau yang ada di sekitarnya adalah laki-laki yang tak pandai menemukan taubat, habis dia. Maka menjaga wanita bukan tugas satu orang. Menjaga wanita bukan tugas suami saja, ayah saja, tidak. Tapi seluruh laki-laki di keluarga besar itu hendaknya menjaga kaum wanita itu. Wallahu a'lam. Apakah dengan semangat seperti itu kemudian di Minang ini punya adat, aturan-aturan adat itu yang sangat menjaga kaum wanita, jamaah yang dirahmati Allah. Semangatnya sama dengan syariat kita. Sama. Maka ini mari kita renungkan baik-baik. Perhatikan sifat hafizat yang menjadi dasar itu. Kita belum membicarakan hafizat seperti apa yang akan memaksimalkan kesolehan. Tapi dasar hafizat itu harus kita waspadai pada diri anak perempuan. Sehingga janganlah sembarangan disentuhkan mata anak perempuan itu, sembarang disentuhkan telinga anak perempuan itu, sembarang disentuhkan kulitnya, lidahnya, panca inderanya. Bahkan akal dan jiwanya jangan sembarang disentuhkan, karena dia punya sifat dasar hafizah. Mudah sekali merekam, waspada, peduli, fast respon. Bayangkan
Kalau keburukan yang banyak bersentuhan dengan dirinya, maka dia akan sangat cepat respon terhadap keburukan. Tapi kalau kebaikan yang banyak didekatkan dengan dirinya, maka respon tercepatnya adalah kepada kebaikan.